siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan rembulan? Ini tauhid rububiyah. Semua orang beriman atau orang kafir mengakui, ya mungkin namanya saja yang beda ya, tapi mereka mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah itu khaliqun, materi yang sudah kita kaji kita kira-kira 30 tahun yang lalu, bahwa Allah itu khaliqun, malikun dan mudabbirun. Keyakinan bahwa Allah itulah yang menciptakan alam seisinya, dan bahwa Allah lah pemiliknya, dan Allah lah yang mengatur isi alam tadi. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, rembulan terbit kal urjunil qadim, seperti mancung kurma tanggal 1. Al-Quran menyebut tanggal 1 urjunil qadim dalam surat Yasin. Orang Solo menyebut tanggal 1 itu Alise Putri Solo lah. Kok nggak ada yang protes ya? Itu jelas tuh. Kalau konotasi urjunil qadim itu kepada ciptaan Allah yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, ada kurma, ada anggur, ada dan lain-lain. Tapi kalau alise nanggal sepisan itu konotasinya hawa nafsu, menyebut-nyebut keindahan wanita, dan itu yang kita ikuti. Wah, alismu nanggal sepisan. Ayat 63 sama, ini rububiyah. Wala isa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah qul hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Apabila kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan dari langit air, fa ahya bil arda min ba'di mautiha, kemudian menghidupkan bumi setelah matinya, gersang tandus kering-kering kang. Sungguh benar-benar mereka akan mengatakan Allah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berakal. Jadi sekali lagi, beriman. Kalau sekedar beriman bahwa Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah itu pemiliknya, bahwa Allah itu yang mengatur segala ciptaannya, tumbuh dan tidak tumbuhnya suatu tanaman, hujan dan tidak hujannya suatu daerah, semuanya yang mengatur Allah. Kalau keimanan itu hanya didasarkan kepada keimanan tauhid rububiyah, orang jahiliyah, orang kafir, orang musyrik juga meyakini itu. Allah, coba nanti kalau saudara punya tetangga Kristen ya, saudara yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan Allah apa Gusti Yesus? Gimana jawabnya? Tuhan Allah mesti. Saudara yang orang Hindu umpamanya ya, yang menumbuhkan bumi setelah matinya, mengeluarkan buah-buahan, di Bali itu ada salak Bali, Masya Allah, ada anggur Bali, Masya Allah, itu Sang Hyang Widi Wasisa lah Tuhan, mereka namanya dengan itu ya. Apakah anak-anak mereka Betara Indra, Betara Bayu, Betara Siwa, Betara, jawab mereka ya sama, Sang Hyang Widi Wasisa. Lagi kalau hanya sekedar mengimani bahwa Allah itu pencipta, pemilik dan pengatur ciptaannya, kata orang Jawa, wis suwe. Tolong dipahami itu. Abu Jahal saja bisa wallahi tidak, walata tidak, demi Lata tidak, wal Uzza tidak, wal Manata, wal Hubal enggak. Bahkan wal Ka'bah enggak, wa Hajarul Aswad enggak.
Wallahi. Di mana keimanan yang menyelamatkan manusia dari kemusyrikan? Di mana keimanan yang menjadikan manusia dari musyrik menjadi mukmin? Itu tauhid uluhiyahnya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Silakan ya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, berhak untuk dipatuhi, berhak untuk dilaksanakan hukum dan undang-undangnya, berhak untuk diagungkan. Illallah, kecuali Allah. Jadi tolong ya, asma wa sifat itu tidak menentukan. Ya meskipun akhirnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jabariyah yang mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, wah bisa kafir juga. Tapi inti dari tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah yang menjadikan seseorang itu disebut mukmin atau kafir bukan mengakui adanya Tuhan. Bukan mengakui kebesaran Tuhan karena telah menciptakan matahari yang besarnya sekian ribu kali. Bukan itu. Tapi mengakui la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Pengembangannya berhak dipatuhi, berhak dilaksanakan aturannya, hukum dan undang-undangnya, syariat dan segala apa yang di dalamnya, kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala.